Halo semua. Pada Matius 9 ayat 36, diceritakan bahwa Yesus melihat orang banyak, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu pada Matius 9 ayat 37-38, diceritakan bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, "Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Nah, dari dulu saya merasa ada yang tidak nyambung dengan ayat ini. Untuk apa para muridnya disuruh untuk meminta kepada pemilik tuayan untuk mengirimkan para pekerja? Pada video ini kita akan membahas tuntas Matius 9 ayat 38 yang aneh ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Mari kita baca Matius 9 ayat 38 di dalam bahasa aslinya. Untuk membaca Alkitab di dalam bahasa aslinya, teman-teman bisa buka web browser dan masuk ke situs openbiblika.com. Lalu di sebelah kanan atas halaman Open Biblika, ada kolom pencarian. Pilih bahasa Indonesia, lalu pilih Alkitab tanpa ragi. Lalu pilih Matius, lalu pilih 9, lalu pilih 38, dan klik search. Nah, di sini kita bisa melihat Matius 9 ayat 38 terjemahan Alkitab tanpa ragi. Dan di bawahnya kita bisa melihat sumbernya di dalam bahasa asli Yunani. Kata-kata yang berwarna biru ini adalah teks aslinya. Kata-kata yang berwarna merah ini adalah cara melafalkannya. Dan yang hitam ini adalah artinya. Jadi sekarang kita bisa membaca Matius 9 ayat 38 di dalam bahasa aslinya berbunyi, Deetite, oun, tou kurio, tou terismou, opos, ek bale, ergatas, eis, ton terisimon, auto. Deetite artinya adalah kalian telah diminta. Oun artinya jadi atau sebab itu. Tou kurion artinya si penguasa. Tou terisimo artinya si panenan. Hopos artinya sehingga atau supaya. Ek bale artinya yang akan melemparkan. Ergatas artinya pekerja-pekerja. Eis artinya di atau ke. Ton terisimon artinya si panenan juga. Auto artinya miliknya. Nah, sekarang kita bisa menyusunnya menjadi kalimat. Jadi, kalian telah diminta si penguasa yang akan melemparkan si panenan supaya pekerja-pekerja di si panenan miliknya. Oleh karena itu Matius 9 ayat 38 Alkitab terjemahan tanpa ragi menjadi demikian. Jadi kalian telah diminta oleh si penguasa yang akan melemparkan panenan itu supaya menjadi pekerja-pekerja di panenannya itu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa arti Matius 9 ayat 38 yang sebenarnya bukanlah para muridnya disuruh untuk meminta para pekerja kepada penguasa panenan. Tetapi para muridnya itulah yang telah diminta oleh si penguasa panenan untuk menjadi para pekerja. Mari kita baca ulang Matius 9 ayat 36-38 dari Alkitab tanpa ragi. Sekarang kita ke sebelah kanan atas halaman Open Biblika, pilih bahasa Indonesia, lalu pilih Alkitab tanpa ragi, lalu pilih Matius, lalu pilih 9, dan klik search. Nah, di sini kita bisa melihat Matius 9. Di sebelah kiri ini adalah Matius 9 di dalam bahasa aslinya. Dan di sebelah kanan ini adalah terjemahan tanpa ragi Matius 9 di dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita klik di sini ke halaman keempat. Lalu kita klik Hide Source supaya kita mudah membacanya di dalam bahasa Indonesia. Ayo sekarang kita membaca bersama Matius 9 ayat 36-38. Kemudian Yesus memperhatikan kerumunan-kerumunan itu. Dia menjadi berperasaan terhadap mereka, karena mereka pada susah dan pada tergeletak seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, panenan memang banyak, namun para pekerja sedikit. Jadi kalian telah diminta oleh si penguasa yang akan melemparkan panenan itu, supaya menjadi pekerja-pekerja di panenannya itu.
Jadi maksudnya adalah apabila kita mendapatkan perasaan seperti yang Yesus rasakan. Contohnya apabila kita merasa iba kepada seseorang, yang seharusnya kita lakukan bukanlah berdoa minta Tuhan untuk mengirimkan orang lain untuk menolong orang itu. Tetapi kitalah yang seharusnya menolong orang itu. Karena Tuhan memberikan perasaan iba itu, artinya Tuhan telah meminta kita untuk menolong orang itu. Ini adalah panggilan istimewa, karena kita bisa membaca pada ayat-ayat berikutnya di dalam Matius 10, bahwa Yesus memberikan kuasa khusus kepada para muridnya itu seperti mengusir jin, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Artinya ketika kita mau menolong orang, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menolong orang itu. Nah, sekarang teman-teman udah tahu bahwa makna sesungguhnya Matius 9 ayat 38, bukanlah kita disuruh berdoa minta orang lain yang bekerja, tetapi kitalah yang telah diminta untuk bekerja. Bagaimana menurut teman-teman? Sekarang pilihannya ada di kita. Karena Yesus berkata bahwa kita telah diminta. Apakah kita mau merespon permintaan Tuhan dengan menjawab iya, atau merespon dengan menjawab tidak? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan jika teman-teman ingin membeli versi cetak Alkitab tanpa ragi, teman-teman bisa membelinya di Tokopedia atau marketplace online lainnya. Atau klik link yang ada di bawah video ini. Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa kita memberkati. شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي أنا اللي كنت بعيد إزاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بإيده صرخت بأعلى صوت يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل معايا حياتي تبقى ليك